Selamat sore kakak, apa kabarnya? Maaf ya kak, ini agak-agak terlambat. Nah kakak, aku janji untuk bacain Vedi kakak dan di YouTube-in kan. Nah, aduh, aku baca Vedi kakak ini really outstanding, suka banget ya. Your life is so blessed ya. Memang masa kecil kakak menempa kakak punya leadership yang maha dahsyat, di mana kakak dilatih kepemimpinan dengan mengurus adik-adik, keluarga sedari dini ya. Dan memang leadership ini dibawa dari keluarga, jadi tanpa sadar kakak memahami leadership itu dari keluarga. Jadi belajar by experience ya. Jadi hidup menempa kakak sehingga punya leadership quality yang luar biasa ya. Dan kalau aku lihat di sini, kakak ini orangnya pinter banget dan perempuan banget yang keluarga itu di atas segalanya. Walaupun kadang kakak sering terlihat tidak sabaran gitu ya. Dan kalau melihat ke sini, sebenarnya kakak orangnya walaupun kelihatan strong ya dari dekat gitu, dari jauh, tapi sebenarnya sangat-sangat sensitif dan gampang tersentuh hatinya kalau orang tahu bagaimana mengambil hatinya kakak ya kan. Dan kalau aku lihat juga di sini, kakak harus ekstra hati-hati dan persiapan karena umur kakak ini akan panjang ya. Umur panjang itu dua sisi mata uang, kadang berkah ya, tapi kalau kita tidak siap itu akan jadi problem. Jadi kakak harus benar-benar siap karena umur yang maha dahsyat itu panjangnya ya. Dan memang yang aku lihat di sini, karena kakak itu nakshatranya Purva Bhadrapada, dan Purva Bhadrapada itu planetnya adalah Jupiter. Jadi kalau ngelihat di sini, mestinya kakak tuh orangnya sangat-sangat religius ya, orangnya sangat baik hati, orangnya itu suka memberikan kesempatan sama orang. Dan kalaupun orang salah ya sama kakak sebenarnya kalau tahu cara berhadapan sama kakak tuh orang yang sangat pemaaf ya. Jadi ini karakter quality yang maha dahsyat, jarang ini yang kayak gini ya. Dan yang aku lihat juga di sini ya, kakak itu sangat intuitif ya, terutama untuk berbisnis, intuisinya sangat jalan. Walaupun kakak orangnya sebenarnya sangat-sangat pencemas ya, apalagi kalau sedang dalam tekanan ya. Kalau lagi tekanan atau lagi deadline gitu, kakak tuh gak bisa menyembunyikan kalau kakak itu cemas ya. Dan sebenarnya kakak adalah orang yang bisa melihat masalah sebagai dua sisi mata uang gitu, walaupun kakak pencemas. Jadi sebenarnya kakak orang yang bisa membuat suatu hal yang seperti yang masalah itu menjadi berkah ya. Itu keuntungan kakak banget ya. Dan kalau aku lihat kakak itu Vediknya bagus banget karena support systemnya itu jalan banget gitu ya. Jadi 2 ketemu 10 ya, Lord House 2 ketemu di planet 10, artinya support system membuat kakak bisa berbisnis dengan sangat baik ya.
sangat sukses karena di duanya ada planet Sun, di 10 itu rasinya Cancer, dan di planet 10 itu ada Moon, di situ ada Jupiter ya. Dan yang juga bagus banget adalah 2 dan 11-nya itu artinya karena di situ ada Sun, ada Jupiter, jadi mestinya kakak bukan orang yang akan pernah kekurangan uang ya, jadi nggak pernah kekurangan uang ya. Dan kalau melihat juga di sini antara 2 dan 12 ya, sebenarnya kakak itu sering banget mengeluarkan uang yang sifatnya bukan loss, tapi karena membantu orang lain itu ya. Jadi untuk menolong orang, kakak tuh rela mengeluarkan uang yang lumayan atas nama menolong ya. Dan kalau aku lihat di third house-nya itu ada Mercury, ada Pluto, ada Uranus, dan di situ rasinya Leo. Jadi sebenarnya dalam berkomunikasi kakak ada Mercury adalah planet komunikasi, dan itu sebenarnya rumahnya Mercury, which is it's good ya. Kemampuan komunikasi kakak bisa kakak gunakan untuk hal-hal yang mendukung dalam berbisnis ya. Dan kalau aku lihat kakak itu Shat balanya adalah best planetnya itu adalah Sun, dan Sunnya ada di second house. Jadi sebenarnya kakak adalah orang yang bisa mengakumulasi kekayaan secara maksimal ya. Dan best house-nya itu seven house ya, itu menarik banget karena itu adalah pasangan ya. Dan kalau melihat di sini, walaupun best house-nya itu seven house, di situ ada planet Ketu, artinya seserumit apapun situasi rumah tangga kakak, senakal-nakalnya abang ya. Cowok emang suka nakal ya kak ya. Boys toysnya itu rasanya pengen kita bakar ya kan. Nah itu nggak akan ada perceraian karena Ketu menyelamatkan rumah tangga kakak. Keikhlasan kakak membuat rumah tangga itu selamat ya. Dan kalau dilihat nine house-nya itu ada Saturn, dan Saturn di rumahnya sendiri itu mestinya Saturnnya di Aquarius ya, dan Saturnnya itu multi trikona di sana. Itu artinya dengan kedisiplinan yang luar biasa kakak, jadi antara disiplin dan hobi itu membawa kakak ke keberhasilan ya. Dan kalau aku lihat di sini ya, kakak sangat attach dengan abang. Jadi semakin tua, semakin berumur, kakak akan semakin lengket sama abang. Gimana ya menjelaskannya ya, semakin tidak terpisahkan, semakin saling berketergantungan satu sama lain ya. Dan pure heartnya kakak itu semakin terpancar semakin kakak berumur ya. Dan I think you will enjoy golden years bersama abang ya kak. Dan kalau ngelihat di sini ideally kalau kakak punya rumah ya, bukan ya punya rumah sih ya, maksudnya kalau kakak di rumah, kakak idealnya rumahnya itu menghadap ke barat ya, atau
tempat-tempat tertentu yang dimana kakak banyak beraktivitas, berbisnis ya, berbicara dengan orang baik by phone maupun langsung, itu menghadap barat. Dan your lucky days itu Sunday and Tuesday. Lalu juga your lucky number tuh 7 and 9 ya. Dan your evil number itu 4 and 8. Jadi angka keberuntungan itu 2 itu. Makanya sekarang tuh kayaknya banyak rezeki ya Kak ya. Soalnya 2022 itu angkanya 222. Nah, sekarang kakak dalam siklus yang dahsyat banget, bagus banget siklusnya itu Venus Jupiter, walaupun Jupiternya itu atma kakak 29 derajat, tapi karena siklus besarnya masih Venus, artinya up till now sampai 2025 mestinya kakak masih bisa gain something ya, masih bisa accumulate wealth ya. Sekarang itu memang kesempatannya masih ada untuk accumulate wealth. Nanti kakak perlu ekstra hati-hati itu Venus Saturn itu nanti 15 bulan 12 sekarang kakak itu harus hati-hati nanti April 29 2022 sampai April 16 2030 itu Sani Sade Sakti 7,5 tahun tersulit. Aku udah jelasin nama kakak by phone. Itu sepertinya yang terkena adalah 10 house, 9 house, 11 house. Jadi house yang pekerjaan, house yang spiritual, house yang long distance traveling. Jadi harus ekstra hati-hati kalau berpergian jauh dan dalam berkarir atau berbisnis harus ekstra hati-hati ya. Dan kalau melihat di sini kakak juga harus hati-hati karena kaki kakak itu tidak terlalu strong, jadi nggak bisa olahraga yang high impact di kaki. Lalu juga hati-hati ada problem pencernaan ya, perutnya sensitif, makin berumur nanti makin nggak bisa makanan-makanan yang tajam bumbu. Lalu juga hati-hati sering pusing, dan itu nggak boleh diabaikan ya. Jadi kakak ini kan suka overthinking ya, jadi sedikit-sedikit pusing gitu. Nah kalau pusing itu benar-benar nggak boleh lengah, jadi harus segera memeriksakan diri ke dokter ya. Dan aku melihat di sini kakak kalau mau berpergian yang jauh ya, itu yang lebih dari 15 hari, atau mau pergi yang long distance traveling. Long distance traveling ini artinya naik pesawat yang melintas malam juga, atau berpergian yang lebih dari 15 hari, atau berpergian yang melewati bulan. Jadi gini, kalau Vedic klasik long distance traveling itu adalah pergi yang lebih dari 15 hari atau pergi yang melewati bulan. Artinya misalnya sekarang April, perginya sampai bulan Mei gitu. Nah itu diconsider as long distance traveling. Nah kakak sekarang sedang tidak terlalu bagus energinya untuk berpergian yang long distance. Jadi kalau mau pergi sebaiknya dicocokkan harinya dan jamnya, karena energi itu pengaruh gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini secara Vedic itu kan ascendennya itu adalah Gemini ya. Gemini itu adalah ascendant yang double body ya, jadi memang bisa melakukan segala sesuatunya secara bersamaan, jadi bisa melakukan banyak hal secara bersamaan ya. Jadi
itu adalah berkah ya, nggak semua orang bisa begitu. Nah, kakak harus benar-benar desa-desa-desati, kakak harus benar-benar jangan memforsir apa diri kakak untuk menyelesaikan segala sesuatunya sendiri, atau jangan diforsir untuk memikirkan segala sesuatunya sendiri ya. Desa kita nanti yang mulai April 29 ini sepertinya juga akan ada masalah dengan orang yang ada di sekeliling ya, bisa saudara, bisa tetangga, bisa rekan bisnis, itu yang masih di lingkungan komunitas kita. Jadi harus ekstra hati-hati juga ya. Jadi ini bukan siklus yang mudah, tapi biasanya sadi-sadi nggak berarti semua hal akan ambruk ya, nggak berarti semua hal akan lumpuh. Pasti akan ada satu hal yang outstanding, satu hal yang akan membanggakan, satu hal yang akan menghibur hati ya. Karena kalau sadi-sadi biasanya ada hal-hal tertentu yang sepertinya dilumpuhkan, tapi ada hal-hal tertentu yang ditinggikan. Dalam hal ini aku lihat sepertinya yang ditinggikan adalah berbisnisnya kakak ya, walaupun kakak nggak bisa mobile lagi ya untuk 7,5 tahun ke depan. Jadi pergi benar-benar untuk hal yang perlu-perlu aja gitu. Nah, aku rasa sampai di sini dulu. Kakak harus hati-hati di desa-desa ini. Keep kontak ya kak, jaga diri, jangan terlalu stres. Walaupun anak itu kadang memang tidak sesuai yang kita inginkan, kadang kita nggak bisa membentuk anak sesuai yang dengan kita inginkan, karena memang anak itu hanya titipan, dan anak itu punya karmanya masing-masing. Kalau yang dia miliki atau dia jalankan itu tidak sesuai dengan kita yang kita inginkan, itu artinya dia sedang menjalankan karmanya, dan itu harus terjadi. Kita hanya bisa mendoakan dan memberikan yang terbaik ya kak. Jadi jangan khawatir, si abang will be okay. Si adik memang perlu ekstra kesabaran kakak. Urusan sama si adik memang kadang membuat ego kakak itu terhempas ya. Karena emang Neptune itu di 5th house ya, jadi kakak harus mengalah untuk banyak hal, sehingga kakak berperang dengan ego kakak sendiri dalam urusan anak itu. Sabar ya kak. Dia sedang menjalankan karmanya ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya. I love you kak. Bye.